Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wahyudin dari kelas 12B SMA Negeri 2 Pandeglang. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi sosiologi kelas 10 tentang bab 1, yaitu yang pertama fungsi sosiologi sebagai ilmu pengetahuan dan yang kedua ada gejala sosial. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu fungsi sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Nah, fungsi sosiologi sebagai ilmu pengetahuan dapat dibagi menjadi 4 bagian. Di antaranya yaitu ada penelitian, kemudian pembangunan, perencanaan sosial, dan pemecahan masalah sosial. Oke, kita bahas yang pertama yaitu penelitian. Fungsi sosiologi sebagai ilmu pengetahuan bisa dimanfaatkan dalam ranah penelitian. Nah, dengan penelitian akan diperoleh suatu rencana penyesuaian masalah sosial yang baik. Salah satu contohnya yaitu cara untuk mencegah kenakalan remaja dan mengatasi masalah pengangguran. Kemudian yang kedua yaitu pembangunan. Nah, sosiologi berfungsi untuk memberikan data sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembangunan. Diketahui pada tahap perencanaan, hal yang harus diperhatikan ialah kebutuhan sosial. Pada tahap pelaksanaan, hal yang harus dilihat ialah kekuatan sosial masyarakat serta proses perubahan sosial. Kemudian yang ketiga, yaitu perencanaan sosial. Fungsi sosiologi sebagai perencanaan sosial ialah untuk mempersiapkan masa depan masyarakat yang bertujuan untuk mengatasi munculnya berbagai masalah. Perlu diketahui bahwa perencanaan sosial bersifat antisipatif. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu pemecahan masalah sosial. Pengertian masalah sosial adalah suatu peristiwa yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Nah, karena bisa mengganggu bahkan membahayakan kehidupan masyarakat. Misalnya adalah kenakalan remaja. Nah, metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial ini adalah metode preventif. Yang dimana metode preventif merupakan metode untuk mengatasi masalah sosial sebelum terjadinya penyimpangan sosial. Oke, tadi kan kita sudah membahas materi pertama yaitu fungsi sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Kemudian kita bahas yang kedua yaitu tentang gejala sosial. Nah, gejala sosial diartikan sebagai sebuah peristiwa yang sering terjadi di lapisan masyarakat, baik tradisional maupun modern. Suatu peristiwa atau proses disebut gejala sosial karena perilaku oleh individu yang terlibat di dalamnya sangat terkait. Nah, adapun faktor-faktor penyebab gejala sosial diantaranya ada dua, yaitu faktor kultural dan faktor struktural. Nah, faktor kultural merupakan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat. Ada beberapa contoh gejala sosial berdasarkan faktor kultural, antara lain kemiskinan, kerja bakti, perilaku menyimpang, dan lain sebagainya. Adapun faktor struktural yaitu merupakan suatu keadaan yang mengatur struktur. Nah, struktur yang dimaksud adalah sesuatu yang disusun oleh pola tertentu. Faktor struktural dapat dilihat dari pola-pola hubungan antar individu dan kelompok yang terjadi di lingkungan masyarakat. Contoh gejala sosial yang dipengaruhi oleh faktor struktural seperti yang pertama penyuluhan sosial, interaksi dengan orang lain, dan yang lainnya. Oke, adapun macam-macam gejala sosial. Terdapat 4 macam-macam gejala sosial, diantaranya ekonomi, budaya, lingkungan, alam, dan
psikologis. Baik, tadi kan kita sudah membahas materi mengenai sosiologi kelas 10 semester 1. Kemudian kita lanjut hari ini membahas materi sosiologi semester 2. Ada beberapa materi di semester 2 ini mengenai sosiologi, yaitu ada realitas hubungan sosial, individu, kelompok, dan masyarakat. Kemudian yang kedua ada metode penelitian. Nah, baik, langsung aja kita bahas satu persatu ya. Realitas hubungan sosial, individu, kelompok, dan masyarakat merujuk pada interaksi dan dinamika yang terjadi antara mereka di dalam konteks sosial. Nah, mari kita bahas masing-masing elemen ini lebih lanjut ya. Yang pertama, ada hubungan sosial. Nah, hubungan sosial terjadi ketika individu saling berinteraksi satu sama lain. Ini melibatkan komunikasi, pertukaran informasi, emosi, dan tindakan sosial antara individu. Kemudian yang kedua, ada individu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan individu ini? Nah, individu merujuk pada satu orang sebagai entitas yang terpisah dan memiliki karakteristik, kebutuhan, dan keinginan yang unik. Kemudian yang ketiga, ada kelompok. Nah, yang dimaksud dengan kelompok yaitu kumpulan individu yang memiliki tujuan, norma, dan struktur yang sama atau serupa. Nah, kelompok dapat terbentuk dalam berbagai tingkatan seperti keluarga, tim kerja, komunitas, ataupun organisasi. Kemudian yang keempat, yaitu atau yang terakhir nih, masyarakat. Apa sih yang dimaksud dengan masyarakat ini? Nah, masyarakat adalah entitas yang lebih luas yang terjadi dari berbagai kelompok dan individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah atau lingkungan tertentu. Nah, masyarakat memiliki struktur sosial, sistem nilai, norma, dan institusi yang mengatur interaksi dan hubungan antar individu dan kelompok. Nah, kemudian kita bahas yang materi nomor 2 yaitu metode penelitian. Nah, metode penelitian ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada metode penelitian kuantitatif, metode penelitian kualitatif, dan yang terakhir metode penelitian campuran. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu, yaitu metode penelitian kuantitatif. Nah, metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang menguji teori tertentu dan mencari data penelitian dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Berbagai variabel itu diukur secara matematis dan statistik, sehingga data yang berbentuk angka-angka dianalisis berdasarkan prosedur statistika. Kemudian metode penelitian kualitatif. Metode ini mengeksplorasi dan memahami makna, simbol, pengalaman individu yang menjadi subjek penelitian. Nah, metode penelitian kualitatif mengutamakan kualitas data. Bentuk data dari metode kualitatif adalah pernyataan, pendapat, serta gambaran, deskripsi, dan subjek penelitian. Dan yang terakhir yaitu metode penelitian campuran. Setiap penelitian bertujuan untuk mendapat data yang valid, terpercaya, dan objektif. Nah, metode penelitian campuran adalah campuran antara metode penelitian kuantitatif dan metode kualitatif. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data dan temuan yang kompetitif karena masing-masing metode penelitian memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Oke, mungkin hanya itu pemaparan materi dari saya, sosiologi kelas 10 semester 1 dan semester 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.